Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, yaitu praktikum fisika eksperimen yang berjudul spektrum absorpsi dan emisi. Sebelum melakukan praktikum, ada baiknya kita mengenal istilah spektrum, spektrum absorpsi, dan apa itu spektrum emisi. Istilah spektrum umumnya mengacu pada spektrum elektromagnetik yang mencakup semua frekuensi radiasi elektromagnetik. Adapun perbedaan antara spektrum emisi dan spektrum absorpsi ialah pada penyerapan atau kehilangan energi. Jenis lain dari spektrum adalah spektrum energi, spektrum massa, dan spektrum frekuensi. Spektrum absorpsi. Spektrum absorpsi merupakan proses di mana elektron dari suatu zat menyerap atau mengambil panjang gelombang energi. Struktur atom dan molekul dari bahan mengatur tingkat penyerapan bersama dengan jumlah radiasi elektromagnetik, suhu, struktur kristal padat, dan interaksi antar molekul. Garis gelap spektrum adalah bagian dari spektrum yang dimana suatu elektron menyerap foton pada cahaya. Sisa bagian berwarna dari spektrum merupakan bagian dari cahaya datang yang belum diserap dan karenanya muncul sebagai warna panjang gelombang tertentu. Spektrum emisi. Spektrum emisi merupakan proses di mana suatu zat mengeluarkan atau memancarkan radiasi ketika dipanaskan atau diolah secara kimia. Tingkat emisi zat tergantung pada komposisi dan temperatur spektroskopinya. Frekuensi spektrum emisi adalah frekuensi cahaya yang bergantung pada energi dari emisi. Energi dari foton yang dipancarkan berkaitan dengan frekuensi dengan rumus berikut. E sama dengan H nu, di mana E sama dengan energi foton, H sama dengan konstanta Planck, nu sama dengan frekuensi foton, di mana ketentuan dari konstanta Planck adalah 6,63 dikali 10 pangkat minus 34 Joule dikali sekon, di mana frekuensi foton berbanding lurus dengan energinya. Tujuan dari praktikum percobaan spektrum absorpsi dan emisi adalah mahasiswa dapat membuktikan atau mengidentifikasi bahan dengan menganalisa spektrum dan menentukan panjang gelombang dari masing-masing garis spektrum. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan spektrum absorpsi dan emisi yaitu adalah filter Rowland, lensa fokus 50 mm, lensa fokus 100 mm, celah tunggal, lampu natrium dan trafo, dan layar. Berikut adalah gambar alat dan bahan pada percobaan spektrum absorpsi dan emisi. Adalah filter Rowland, lensa 50 mm, celah tunggal, lampu natrium dan trafo universal, dan layar. Sebelum memulai praktikum, ada baiknya kita mengetahui susunan alat percobaan pada spektrum absorpsi dan emisi. Yang pertama, ada trafo universal, yang kedua posisi lampu spektrum, yang ketiga posisi lensa 50 mm, yang keempat posisi celah variabel, kelima posisi lensa 100 mm, keenam tray Rowland, dan yang ketujuh posisi layar tembus cahaya. Berikut adalah jalannya percobaan yang akan dilakukan. Langkah pertama, menyalakan lampu natrium, lalu atur susunan alat yang dimulai dari lensa 50 mm, celah tunggal, kemudian dipasang kembali lensa 100 mm, setelah itu filter Rowland, terakhir memasang layar yang berfungsi untuk menampilkan cahaya yang dihasilkan. Ini adalah hasil cahaya yang dihasilkan dari lampu. Cahaya tampak menyebar. Setelah diberi lensa 50 mm, cahaya mulai fokus membentuk titik cahaya. Lalu setelah melewati celah tunggal, cahaya membentuk garis lurus.
Kemudian, setelah melewati lensa 100 mm dan Laville Rowland, cahaya membentuk spektrum garis. Pada jarak 10 cm antara layar dan Laville Rowland menghasilkan spektrum garis seperti yang terlihat pada layar dengan menggunakan celah tunggal 0,8 mm. Kemudian ubah celah tunggal 1 mm, lalu perhatikan spektrum garis yang terlihat pada layar. Setelah itu ubah lagi celah tunggal menjadi 1,2 mm dan perhatikan spektrum garis yang terlihat pada layar. Kemudian ubah jarak antara layar dan Laville Rowland menjadi 15 cm dan 20 cm. Lakukan hal yang sama dengan menggunakan celah tunggal 0,8 mm, 1 mm, dan 1,2 mm. Lalu perhatikan spektrum garis yang terlihat pada layar. Dan yang terakhir, untuk jarak 20 cm antara layar dan Laville Rowland menghasilkan spektrum garis seperti yang terlihat pada layar dengan menggunakan celah tunggal 0,8 mm. Kemudian ubah celah tunggal menjadi 1 mm, lalu perhatikan spektrum garis yang terlihat pada layar. Setelah itu, ubah lagi celah tunggal menjadi 1,2 mm dan perhatikan spektrum garis yang terlihat pada layar. Dan hasil dari lampu natrium yang telah dipantulkan ke layar dapat dilihat dari gambar berikut. Di gambar, kita dapat melihat lebar spektrum dan jarak spektrum yang dihasilkan. Berikut data hasil pengamatan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Tabel pertama adalah hasil pada sumber cahaya lampu natrium pada jarak 10 cm. Tabel kedua adalah hasil pada sumber cahaya lampu natrium pada jarak 15 cm. Tabel ketiga adalah hasil pada sumber cahaya lampu natrium pada jarak 20 cm. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.